biasa kita telah memasuki akhir minggu di bulan Januari. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada. Kita mau buka hati kita mau sembah Dia, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami sambut dengan ucapan syukur ya Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus berkati ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. 1, 2, 3, here we go. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya, dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selama. Siapa? Sumber katakan, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan serentak. Yang percaya bersama katakan semua. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surga. Musuh kita rebah menyerah, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan sertakan kami. 1, 2, 3. Namamu Tuhan, namamu, namamu Tuhan yang berikan namamu, namamu, namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Di atas kepala kita hanya nama Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Namamu Tuhan, namamu Tuhan. Lebih keras lagi yang di rumah dimanapun, katakan namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Namamu, namamu Tuhan, namamu, namamu, namamu
semua kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini menjamah setiap kami. Rumah demi rumah. Di manapun kami beribadah saat ini Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, puji syukur kita bersama-sama kembali akan menikmati akan hadirat Tuhan dan kita datang dalam ibadah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan untuk setiap kita semua untuk memasuki ibadah yang kudus yang Tuhan sudah hadirkan untuk kita semua. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam ibadah dengan iman percaya kepada Tuhan dan meyakini setiap hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan menjawab setiap hal-hal yang perlu di dalam kehidupan kita dan Dia akan melakukan segala sesuatunya untuk setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari saya ajak setiap kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur akan hari yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Allah yang melakukan segala perkara di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Hari di mana kami akan beribadah, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah Allah di atas segala-galanya dalam hidup kami. Karena prioritas hidup kami adalah menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan kehidupan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menerobos setiap hati yang ada saat ini. Dimanapun setiap jemaat-Mu berada. Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu. Karena kami percaya di dalam setiap pujian dan penyembahan terdapat kuasa Allah yang Maha Kudus melawat setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk di dalam ibadah yang kudus bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun Anda berada. Di rumah maupun dimanapun. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan pada hari yang khusus ini. Kungsi Sinian Kuaile, Happy Chinese New Year buat Anda semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Anda yang ada di rumah dan kami semua yang ada di sini. Mari bertepuk tangan bersama-sama, memuliakan Allah yang baik. Dialah kekuatan hidup kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Allah Immanuel, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa,
surga bumi nyatakan. Tanganku angkat, tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorak buat dia, haleluya. Yesus kekuatan kita, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin, worship you. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Dalam lembah dia menyertai, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Katakan sama-sama, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan, haleluya. Namanya berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. We worship you. Haleluya, haleluya. Angkat tangan sama-sama di rumah di sini. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Semuanya angkat tangan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Anda di rumah bersorak haleluya buat Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu di rumah, anak-anak semuanya angkat suara menyanyikan untuk Allah yang besar hadir di tengah-tengah kita. Mari memuji Dia. Angkatlah suaramu, yes, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Kaki-kaki gerakan, ke kiri ke kanan, bertepuk tangan, bersuka cita.
sanggup. Semuanya sama-sama nyanyi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Allah yang baik yang menyertai setiap kehidupan kita. Tidak perlu Bapak Ibu khawatir, karena Dia hadir memenuhi semua kebutuhan kita. Minta kepadanya. Dia baik dalam kehidupan setiap Bapak Ibu dan kami semua. Mari memuji, mengelulukan Dia. Hanya satu nama yang layak ditinggikan, dimuliakan. Mari semua bersama-sama bernyanyi buat Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, haleluya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi, nyanyi bagi, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Bagi Yesus, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyian kita, pujian kita hanya buat Allah kita yang hidup. Berikan tepuk tangan di rumah Anda dan semua kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengeluh-elukan Dia. Layak-layak Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Surga seperti ini saudara, penuh sukacita, ada Allah, hadiratnya nyata, dan Dia mengasihi kita. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingin dengar suara-Mu. Kami ingin lebih dekat kepadamu. Bapak Ibu semua, buka hati besar. Dia hadir ya, di rumahmu, di mobilmu, dimanapun kau ada. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Ingin mengenal Dia, ingin mengenal firman-Nya, pribadinya, mengalami Yesus. Nyanyikan sama-sama, nyanyikan sama-sama. Jadi doa kita, pujian, sembah kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Oh, ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu untukku. Mari memilih
harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Naikkan sekali lagi ya. Arahkan hatimu kepada Dia. Nyanyi kepada Tuhan. Nyanyi kepada Tuhan. Katakan kalimat berikut ini. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segala mengenal-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Mari decision, memilih, memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Katakan sama-sama, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu Tuhan terbaik, haleluya. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Dengar, takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang kurindu. Engkau layak dan terima pujian kami. Ingin mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dekat lagi. Haleluya. Oh, yes. Oh, memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Semua yang di rumah katakan sama-sama, decision, memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Sama-sama, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Kibaralah Basyandaragamu, Engkaulah harta kami, mengenal-Mu, memuji memuliakan-Mu. Oh, Kibaralah Basyandaragamu, Arabakaralaba, Puralah Basyanda. Haleluya. Engkaulah harta dalam kehidupan kami. Menyembah-Mu, bersyukur, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Nama-Mu besar. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling
Yesus selamanya. Pastikan tepuk tangan itu buat Allah kita yang baik, Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak terima pujian kami. Allah yang ingin berelasi dengan kami, relationship, intimate relationship. Berjanji Immanuel tidak pernah meninggalkan kami in spite of all our condition. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Satu hal Tuhan, ingin dengar suara-Mu, ingin tahu mau-Mu, ingin tahu Tuhan apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kami, dalam kondisi ini. Tuhan, kami percaya Engkau berbicara kepada kami semua. Biarlah mata hati kami terbuka untuk mendengar, menangkap, melakukan, mengalami Engkau sendiri, firman yang hidup. Terima kasih Bapa, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Tuntun kami, pimpin kami, bersihkan kami, arahkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu lewat hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang hidup sebelum mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang saya kasih, kita ketemu lagi dalam ibadah online dan kali ini pada saat ini kita akan membahas Mazmur pasal yang ke-13. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak setiap saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hari yang khusus, terima kasih atas semua berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selama seminggu yang lalu Tuhan, dan buka hati kami Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicara karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, langsung saja kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-13. Dan saya akan membacakan untuk saudara. Seluruh pasal ini adalah kata-kata Raja Daud sendiri. Saya akan bacakan, dikatakan ayat pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat yang keempat, dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang keenam, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, kenapa saya ambil ayat ini? Saya rasa bahwa ayat ini sangat relevan sekali pada saat kita hidup pada zaman seperti ini. Kalau saya disuruh memberikan tema renungan kita pada saat ini, yaitu saya akan kasih tema berapa lama lagi. Karena saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dan ketiga itu ada kata berapa lama lagi itu diulang sampai ke 4 kali. Berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, dan berapa lama lagi. Terus diulang terus sampai 4 kali, saudara. Nah, sebetulnya pertanyaan ini bukankah sudah sering kita tanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir? Berapa lama lagi aku harus menanggung penderitaan ini? Berapa lama lagi aku tidak memiliki pekerjaan? Berapa lama lagi aku bisa disembuhkan? Berapa lama lagi? Semua pertanyaan ini pertanyaan yang umum pada waktu kita menghadapi permasalahan. Dan Daud pun pernah mengalami himpitan yang luar biasa sehingga walaupun dia seorang raja,
Dia mengatakan berapa lama lagi? Di manakah pertolongan daripada Tuhan itu? Nah, saudara, mari kita bahas dan melihat gambaran Daud pada saat itu, pada saat dia akhirnya mengatakan berapa lama lagi. Nah, kalau kita lihat keadaan Daud pada waktu itu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yaitu pertama kali ada tantangan dari luar. Daud mengalami tantangan dari luar, dan kemudian kita bisa melihat lagi dalam Mazmur 13 itu ada tantangan dari dalam, dan bagaimana reaksinya menghadapi tantangan dari bahkan dari luar maupun dari dalam itu. Apa yang dia lakukan, Raja Daud lakukan menghadapi tantangan-tantangan itu. Mari kita lihat satu persatu, ada tantangan dari luar. Ayat yang ketiga dikatakan itu disebutkan ada musuh. Dia memiliki musuhnya. Ayat yang kelima, bahkan dia diulangi lagi, ada musuh. Bahkan bukan cuma satu musuh, tetapi banyak musuh. Sehingga dia mengatakan lawan-lawanku. Artinya banyak, gitu, dikatakan begitu ya. Dan inilah tantangan dari luar. Setiap kita bisa mengalami tantangan dari luar. Nah, tantangan dari luar ini berbicara ada 3 hal yang saya tulis di sini. Tantangan dari luar itu apa saja? Satu, tantangan dari luar itu bisa berupa situasi di sekeliling kita yang tidak baik. Itu satu. Ya. Seperti masalah pandemi ini, saudara. Masalah pandemi ini banyak orang yang saya konseling mengatakan berapa lama lagi Pak Andreas pandemi ini akan berakhir. Berapa lama lagi saya sudah sangat terjepit dalam pekerjaan saya. Walaupun ada orang-orang yang diuntungkan dengan masa pandemi ini ada, saudara. Tapi secara general, secara umum, banyak orang-orang yang mengalami himpitan di masa-masa pandemi ini, saudara. Ya, jadi tantangan dari luar ini bisa berbicara soal situasi yang tidak baik. Apakah saat ini saudara mengalami situasi yang tidak baik karena kejadian-kejadian yang di luar ini? Ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang demikian, mendadak di PHK dari pekerjaannya, mendadak ada bencana alam dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya itu tantangan dari luar yang menghimpit kehidupan manusia. Dan tantangan dari luar berbicara soal juga orang yang tidak menyenangkan. Kita juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak gampang. Pada akhir zaman katanya Rasul Paulus dikatakan ada kan masa-masa yang sukar. Sukarnya bukan permasalahannya, tapi orang yang kita hadapi itu menjadi egois, menjadi keras, menjadi sombong, menjadi kasar, dan lain sebagainya. Nah, itu kita menghadapi orang-orang demikian yang bisa menyakiti kita. Jadi bukan hanya suasananya saja, tetapi orang-orang yang kita hadapi itu tidak semudah tahun-tahun yang lampau. Mungkin karena stres, mungkin juga karena keberdosaan manusia ini bertambah-tambah. Sehingga manusia itu makin lama makin keras hati, makin sombong, mau egois, menang sendiri dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Dan ini ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Dan kadang-kadang itu kita merasa terancam, berkat kita merasa tercuri, kita merasa terhimpit dengan segala macam ini. Dan belum lagi tantangan dari luar bisa berbicara soal peperangan rohani dari si jahat. Saudara jangan pernah menganggap bahwa tidak ada pekerjaan setan. Setan hari-hari ini bekerja dengan rajin, dengan gencarnya, ingin menghancurkan kehidupan setiap orang percaya. Saudara. Itu yang dilakukan hari-hari ini. Dia ingin mencuri berkat Tuhan. Dia ingin menjauhkan kita anak-anak Tuhan dari berkat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara. Dan itulah tantangan dari luar. Nah, apakah saudara menghadapi hal-hal yang demikian, saudara? Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa sebetulnya orang Kristen itu akan punya musuh. Kenapa demikian? Dia mengatakan begini, kalau kita mencoba hidup benar, kalau kita ingin hidup benar, pasti ada musuhnya. Ada orang yang mungkin mengkritik kita dan mengatakan kamu jangan terlalu rohani, sok agamawi dan lain sebagainya. Pasti ada jalan menuju kepada hal-hal yang benar justru bukanlah jalan yang rata, yang gampang, tetapi ada banyak halangannya. Kita mendadak punya musuh, saudara. Dan yang bisa menghalangi kita untuk maju di dalam kerohanian kita. Saudara, banyak hal yang harus kita hadapi. Ini tantangan-tantangan dari luar hari-hari ini. Apakah saudara mengalaminya?
Kalau saudara mengalaminya, saudara jangan kaget. Karena Raja Daud zaman dulu juga mengalaminya. Dia ada musuh yang menekan dia. Saudara. Dia dalam keadaan berperang. Saudara. Rupanya musuh sudah di atas angin, sudah akan menang. Dia terhimpit. Saudara. Dan akhirnya dia, wah bagaimana ini saudara? Banyak musuhnya. Yang kedua saudara, adanya tantangan dari dalam dirinya. Saudara. Bukan hanya tantangan dari luar, tetapi ada tantangan dari dalam dirinya sendiri. Ya. Ayat yang kedua ya dikatakan dia merasa dilupakan oleh Tuhan. Nah ini saudara. Dan ayat yang ketiga muncul kekhawatiran, muncul kesedihan saudara. Dan yang keempat kita bisa melihat adanya depresi sehingga cahaya matanya mulai redup. Itu tanda-tanda orang stres saudara. Sehingga Raja Daud mengatakan, buatlah mataku bercahaya. Rupanya cahaya matanya sudah mulai redup karena himpitan dan tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara. Dia terpojok oleh musuh-musuhnya. Jadi matanya redup dan kemudian ingin mati. Ayat yang keempat itu, dia mulai membicarakan tentang kematian. Saudara. Jadi bukan hanya tantangan dari luar, tapi ada tantangan dari dalam diri Daud. Di mana masalah yang terjadi yang di dalam ada dua hal, yaitu masalah kerohanian dan masalah kejiwaan. Masalah kerohaniannya mulai goncang karena dia merasa dilupakan oleh Tuhan pada saat dia mengalami masalah. Nah ini berat saudara. Kalau orang sudah rohaninya mulai goncang, itu mulai akhirnya dampaknya kepada hal-hal yang lain. Masalah kejiwaan, mulai timbul kekhawatiran, itu ayat yang ketiga. Bahkan mulai ada kesedihan, mulai ada rasa tertekan dalam hidupnya, ingin mati dan lain sebagainya. Itu masalah kejiwaan semuanya. Dan masalah kejiwaan itu ada dua hal, yaitu perasaan dan pikiran. Perasaannya mulai khawatir, perasaannya mulai sedih, pikirannya kacau, ingin mati dan lain sebagainya. Itu saudara. Jadi perasaan bisa mempengaruhi pikiran, pikiran juga bisa mempengaruhi perasaan kembali. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita ingin menang atas masalah yang harus kita hadapi, hati-hati dengan perasaan kita, hati-hati dengan cara berpikir kita. Saudara. Seorang hamba Tuhan mengatakan you cannot have a positive life with a negative mind. Saudara tidak bisa memiliki gaya hidup yang positif kalau cara berpikir saudara itu negatif. Saudara. Hati-hati dengan cara berpikir saudara. Hati-hati dengan perasaan saudara. Saudara, kita hidup di masa yang dimana ini adalah emotional game. Saudara. Emosi kita bisa dipermainkan oleh si jahat sehingga akhirnya kita kalut, kita kehilangan perspektif, kita kehilangan satu pandangan yang sehat tentang bagaimana menyelesaikan satu permasalahan. Itulah ya, jadi kita jadi emosional. Orang yang emosi, akhirnya saudara, orang emosi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena dia tidak bisa melihat masalah itu secara objektif dan akhirnya emosinya saja yang diletup-letupkan itu. Hati-hati. Kalau kita mau menang dan berkemenangan dalam masa-masa sekarang itu, yang perlu dijaga itu, yang perlu dipertanyakan bagaimana perasaan kita. Apakah perasaan kita itu tetap tenang, dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, dan pikiran kita itu tetap tenang juga, taklukkan di bawah kaki Kristus. Nah saudara, itu yang harus. Jadi ada masalah dari luar, ada masalah tantangan dari dalam. Kita hidup pada zaman yang tidak gampang, tapi lebih diperparah lagi kalau itu ada kemelut yang ada di dalam diri kita. Gejolak-gejolak ya, ketidakpercayaan, kebimbangan, khawatir, dan kesedihan, kepahitan, dan lain sebagainya. Kemudian ada amarah dan lain sebagainya. Dan ada masalah rohani, di mana kita meragukan janji Tuhan, kita meragukan penyertaan Tuhan, kita merasa dilupakan, lebih parah lagi kalau sudah begitu. Dan itu memperparah keadaan. Tetapi yang ketiga dalam Mazmur 13 ini, akhirnya kita melihat bagaimana
Daud menghadapi baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam dirinya, saudara. Nah, ayat yang ke-6, ayat yang terakhir dikatakan dia mulai percaya kepada kasih setia Tuhan. Ayat yang ke-6, dia mulai bersorak karena penyelamatan Tuhan. Dia mau bernyanyi karena Tuhan itu berbuat baik. Saudara, penting ada sikap yang benar dalam menghadapi semua tantangan dan permasalahan ini. Sikap saudara itu sangat menentukan apakah saudara bisa menang atau kalah. Sikap saudara itu bisa menentukan apakah saudara nanti mengatasi problem saudara atau saudara digulung oleh masalah yang sedang saudara hadapi. Kenapa? Sikap itu penting. Sikap yang positif itu penting. Sikap yang benar itu penting. Karena pertama, kalau kita mempunyai sikap yang benar, maka sikap itu akan memberikan kita semangat. Saudara. Kalau sikap kita itu keliru, pandangan kita keliru, maka kita tidak punya semangat dalam menghadapi permasalahan yang harus kita hadapi. Saudara. Itu jelas, saudara ya. Jadi sikap kita itu memberi semangat. Saudara, kalau misalkan saya counseling, ada orang kena masalah, yang saya lihat adalah apa? Semangatnya dulu. Kalau dia masih punya semangat, daya juang untuk bisa berhadapan dengan permasalahannya dan berani menghadapi permasalahannya, saya tinggal mengarahkan saja, memberikan dorongan dan orang itu akan mengalahkan dan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tapi kalau sudah semangatnya hilang, saudara, hal ini yang perlu dibangkitkan terlebih dahulu. Semangatnya dulu yang perlu dibangkitkan, baru dia bisa menang atas masalah. Tapi kalau dia sudah tahu perjalanan bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi tidak punya semangat, saudara, orang itu juga tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi sikap yang keliru itu menghilangkan, ya, menggerogoti semangat yang ada dalam diri kita dalam menghadapi masalah. Yang kedua, sikap yang benar itu memberikan kita keberanian untuk memikul tanggung jawab. Tidak ada penyelesaian masalah sebelum orang itu berani memikul tanggung jawabnya. Orang yang tidak berani memikul tanggung jawab, lari dari tanggung jawabnya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Jadi bukan hanya semangat, tapi keberanian ini, semangat ini harus diwujudkan dalam keberanian untuk menghadapi. Aku akan handle ini, aku akan menyelesaikan ini, aku akan menangani ini sampai selesai. Nah itu ambil tanggung jawab itu. Jadi ada satu keberanian. Ya, dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia tidak akan ditelantarkan oleh Tuhan. Dan sikap yang benar ini itu memungkinkan, nah ini penting, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Berkali-kali dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu ingin melakukan pekerjaan besar, tapi apakah dia menjumpai iman di bumi? Tuhan menghargai iman. Tuhan bisa lakukan semuanya, tetapi seakan-akan Tuhan itu ingin berkolaborasi dengan kita. Dia menyatakan kuasanya, tapi dalam diri kita harus menunjukkan iman kita kepada dia. Saudara, ini penting sekali. Jadi sikap yang benar itu memberikan kita semangat, memberikan kita keberanian untuk memikul tanggung jawab, dan kemudian memungkinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sikap yang benar itu memungkinkan kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah itu ya 3 hal penting ini. Tapi ada 3 hal yang bisa kita pelajari juga di dalam Mazmur 13 ini. Yang pertama, saudara, apa yang bisa kita pelajari kalau kita lihat, Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya, tetapi dia mendidik kita agar kita menjadi kuat. Hanya karena kita dekat dengan Tuhan, hanya karena kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, bukan berarti Tuhan akan memanjakan kita. Tidak, saudara. There is no favoritism in God. Tidak ada favorit-favoritan. Nah, tidak ada shortcut menuju kedewasaan rohani. Tidak ada jalan pintas menuju iman yang kuat. Tidak ada. Ya, jalannya cuma satu. Menghadapi tantangan demi tantangan ini. Dan hal ini Tuhan tidak memanjakan kita, saudara. Tidak pandang bulu. Ya. Saya masih ingat ada seorang teman saya. Dan dia bertemu dengan seorang bapak. Ternyata bapak itu adalah orang tua dari seorang yang bernama Richard Sambera. Siapakah Richard Sambera? Adalah dia perenang Indonesia yang luar biasa. Dia jadi debutnya itu dari tahun 1987,
Dia merebut 23 medali emas di dalam SEA Games. Disebut ikan duyungnya Indonesia. Luar biasa. Jadi sahabat saya mengatakan kepada bapaknya ini, jadi ayah daripada Richard Sambera, wah Pak bangga ya, bangga sekali menjadi orang tua dari yang disebut ikan duyungnya Indonesia. Perenang yang luar biasa dari Indonesia. Ya. Apa yang dikatakan oleh bapaknya ini? Ya, sekarang bangga, dulu tega. Bagaimana tidak tega, saudara? Anak yang masih tidur jam 5 pagi, diangkatnya dan dimasukkan ke dalam kolam renang, disuruh renang. Ya jelas dia menjadi seperti ikan duyung, langsung bisa berenang sehebat mungkin, saudara. Pada waktu anak itu waktunya tidur dan mungkin masih pulas punya tidur, disuruh bangun dan disuruh masuk kolam renang dan disuruh berenang. Saudara, itu ujar daripada papa, daripada seorang perenang hebat yang bernama Richard Sambera. Saudara, ya, tidak ada jalan pintas menuju kepada juara. Tidak ada jalan pintas menuju kepada kemenangan. Semuanya harus dengan latihan semuanya. Tuhan mentraining kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6, Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Arti menghajar ini Tuhan melatih. Bukan untuk menghancurkan kita, bukan saudara. Tapi dia melatih kita. Melatih iman kita, melatih daya juang kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah ya. Dan itu yang ada pepatah yang mengatakan no pain no gain. Seperti kita latihan otot itu. Kalau kita mau melatih otot kita supaya lebih besar, lebih kuat, ya itu ya sakit semua mungkin ototnya dilatih. No pain no gain. Tidak ada ya rasa sakit, tidak ada keuntungan. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara, jangan bermanja-manjaan dengan Tuhan, saudara. Saudara harus bisa melihat bahwa di balik permasalahan ini ada satu berkat yang luar biasa, di mana iman kita akan semakin kuat. Di mana rohani kita semakin matang, hikmat kita semakin matang juga. Kita menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa juga. Tuhan memproses kita untuk menjadi lebih dari pemenang, saudara. Ini penting sekali. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 13 ini, Mazmur 13, Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Nah, kita harus mengikuti waktu Tuhan, saudara ya. Kita harus mengikuti. Jadi, bagaimana tidak? Rasanya itu Daud itu sudah terhimpit dan dia sudah minta tolong. Seakan-akan dia sudah rasanya itu Tuhan ini sudah satu step lagi musuh itu akan mengalahkan aku. Saudara. Mestinya engkau sudah seharusnya jam ini sudah menolong aku, tapi tidak ada pertolongan. Tuhan tunggu pada saat yang tepat. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Itulah sebabnya kita harus apa saudara? Satu, belajar sabar saudara. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12, iman dan kesabaran dengan itu membuat kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Banyak orang beriman untuk hal-hal yang besar, tapi kurang sabar saudara. Mari saudara, kadang-kadang ini Tuhan itu menunda waktunya itu untuk menyiapkan kita. Ya, yang kedua itu untuk menyiapkan karakter kita. Kalau kita minta dan kemudian kita dijawab doanya dan kemudian terjadi kemenangan, saudara, karakter kita kadang-kadang tidak siap. Kadang-kadang kita ini adalah orang yang mudah sombong dengan segala prestasi dan lain sebagainya. Padahal kita perlu mempunyai karakter. Karisma without karakter itu membuat orang itu mudah jatuh, saudara. Ada pepatah yang mengatakan karisma can brings you to the top. Karisma itu bisa membawa saudara ke atas. Tapi karakterlah yang membuat saudara tetap di atas. Itu karakter, saudara. Untuk sukses itu cepat, saudara. Tapi untuk membentuk karakter supaya kita tetap bisa mempertahankan kemenangan kita, itu lama, saudara. Karakter itu perlu diproses. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk kebaikan kita. Dia yang akan menenun karakter kita. Sehingga pada waktu ada kesuksesan kita tetap rendah hati. Pada waktu ada prestasi kita akan tetap rendah hati. Pada waktu kita dipuji kita tetap rendah hati. Itulah maksud Tuhan. Yang ketiga saudara, kenapa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita?
supaya kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sehingga kalau ada nanti hasil yang luar biasa, semua kemuliaan untuk nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita. Ya, jadi saudara, kita perlu mengikuti waktu Tuhan, ya, supaya satu belajar sabar, karena dengan kesabaran kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Kemudian yang kedua, menyiapkan karakter kita, supaya kita tetap bisa rendah hati dan tidak sombong kalau ada prestasi yang luar biasa. Ya, yang ketiga, supaya kita bisa bergantung kepada Tuhan dan akhirnya memuliakan namanya kalau segala sesuatu itu terjadi bukan untuk kemegahan diri kita. Kedua, yang ketiga, yang terakhir saudara, ya, Tuhan adalah Allah yang setia dan jangan ragukan kesetiaannya. Dan kalau kita lihat saudara, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak kepada penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Pada waktu dia terjepit, ada masalah dari luar, ada masalah dari dalam. Dia mulai khawatir, stres, depresi, dan lain sebagainya. Tapi dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, caranya berbalik kepada Tuhan bagaimana? Yaitu dengan mengingat sejarah, mengingat masa lampau. Dia melihat bagaimana Tuhan, pribadi Tuhan yang luar biasa kepada dirinya. Dia lihat perbuatan baik Tuhan. Bahkan dia katakan, engkau telah berbuat baik kepadaku. Nah, karena perbuatan baiknya di masa lalu, dia mulai mau menyanyi. Menyanyi untuk Tuhan. Bahkan saudara, dia berani untuk bersorak. Karena dia yakin kalau Tuhan sudah berbuat baik masa lalu, saat ini dia yang akan menyelamatkan juga. Itulah yang disebut kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang luar biasa. Jadi akhirnya dia melihat kepada Tuhan, melihat perbuatan baiknya di masa lalu, dan kemudian dia mulai memuji Tuhan dengan meyakini bahwa hari ini juga Tuhan akan menyelamatkan dia sesuai dengan waktunya. Dan untuk itu dia bersorak, saudara. Ini memutarbalikkan, membawa transformasi yang besar dalam diri Daud. Dan akhirnya kita tahu semuanya, dan berbagai keadaan yang terpojok, Daud tetap menjadi seorang yang akhirnya muncul sebagai pemenang karena Allah mengasihi dia. Allah menunjukkan kasih setianya kepada Raja Daud. Saudara, berapa sering kita mengatakan berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Ada memang tantangan dari luar. Ada tantangan dari dalam. Kita mulai goyah. Kita mulai ragu-ragu tentang janji Tuhan. Ya, tetapi baiklah kita bisa melihat. Kalau kita sedang menghadapi masa-masa sulit, kita melihat, saudara, bahwa Tuhan itu tidak memanjakan kita. Tuhan menyiapkan kita bahkan untuk hal-hal yang luar biasa. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, sehingga kita harus sabar dan mulai pasrah kepada Dia, belajar sabar, dan kita ini mulai mau dibentuk oleh Tuhan dalam kerendahan hati, dan kemudian kita melihat kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Kalau Dia sudah memulai pekerjaan yang baik, maka Dia yang akan melanjutkan. Dia bukanlah Allah yang setengah jalan. Dia yang akan membawa kita semua di jalan kemenangannya. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kepada jemaat semuanya, kalau saudara mengalami masa-masa yang sulit, jangan patah semangat. Lihatlah kepada Tuhan. Dia pernah berbuat baik kepada kita semuanya. Mari kita bersorak. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang sama. Kemarin, hari ini, Dia yang sama juga sampai selama-lamanya. Dialah yang menolong kita. Dan biarlah nanti kalau ada pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi, semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, dan mengaplikasikan firman itu di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami bisa mengaplikasikan firman ini
Apa yang terjadi dalam Raja Daud, dia terhimpit dengan dari musuhnya Tuhan. Dia sudah tidak ada jalan keluar. Dia seakan-akan sudah hampir putus asa. Tapi dia kembali kepadamu Tuhan. Dan darimu ada penyelamatan. Darimu ada pertolongan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Jika ada yang menghadapi berbagai macam tantangan, Engkau adalah Allah yang menolong kami semuanya. Kami tidak akan bergantung kepada manusia, tapi kami akan bergantung kepada tangan-Mu yang luar biasa. Di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada jalan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat dimanapun mereka berada, dan biarlah pada hari ini juga ada kebangkitan iman, ada kebangkitan pengharapan, ada kebangkitan semangat. Kan karena kami berpaling kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Allah, karena Dia Allah yang sanggup untuk dapat memulihkan setiap hati kita, mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Hanya Dialah satu-satunya di mana kita menyerahkan semuanya hidup kita kepada Tuhan. Bila mana pada hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang hatinya terluka, ada kepahitan, biarlah saat ini juga pada saat mengambil perjamuan kudus, mengimani, percaya, meyakini Allah sanggup dan dapat memulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, layakkan kami di hadapan-Mu untuk dapat mengambil perjamuan kudus. Kami tahu kami penuh dengan segala kesalahan. Kami tahu kami penuh dengan segala pelanggaran. Biarlah kami tahu juga, percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup dan dapat untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari setiap jemaat dimanapun saudara berada, bangkit berdiri. Angkat rotimu di hadapan Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya yang telah tercabik-cabik untuk setiap kita dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tubuhnya memberikan pengharapan. Tubuhnya memberikan perdamaian di tengah-tengah setiap kita semua. Mari kita memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat cawan di hadapannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur kepadanya oleh karena darahnya yang kudus. Dia memberikan kepada kita kehidupan,
kemenangan bagi setiap kita semua. Ada janji kehidupan yang Dia sediakan untuk setiap kita semua. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di hadapannya, dengan berkata, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepadanya. Oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena rahmat-Nya, Dia mengampuni setiap kita semua. Dia melayakkan kita semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya kami hidup oleh karena janji-janji-Mu. Kami percaya kami hidup oleh karena-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan hidup kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Untuk menjadi korban persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban Kristus, anak-Mu yang tunggal mati bagi setiap kami. Yang menderita bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau bukan karena Kristus Yesus mati bagi kami tidak ada artinya apa-apa kami hidup. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Takkan goyah iman kami, takkan goyah percaya kami. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Kita bersyukur karena kebaikan-Nya yang senantiasa dihadirkan, diturunkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita meyakini firman Tuhan datang dalam hidup kita untuk meneguhkan kembali, untuk menguatkan setiap kita semua, untuk memampukan setiap kita semua untuk berjalan bersama dengan Dia melalui setiap tantangan yang ada, dan kita melihat kemenangan demi kemenangan Dia sediakan untuk setiap kita semua. Dan kita percaya firman Tuhan yang datang dalam hidup setiap kita itu memberikan kita kekuatan, itu memberikan kita hikmat agar setiap pengambilan keputusan apapun di dalam hidup ini kita tidak akan pernah salah. Karena Tuhan menyertai setiap kita semua. Mari setiap kita semua, saya akan berdoa buat setiap kita semua pada saat ini. Saya ajak setiap saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur akan ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami telah bersama-sama
menikmati akan ibadah kami dengan Engkau. Tetapi ibadah-ibadah kami yang hari-hari demi hari, tentu kami percaya ada suatu persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan. Ada suatu suasana yang hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami menjaga suatu kehidupan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menikmati akan hadirat-Mu. Kami menikmati akan jamahan Tuhan lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu saat ini berada. Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kehidupan jemaat-Mu. Engkau adalah gembala yang hidup bagi setiap jemaat-Mu. Engkau yang Allah yang adalah yang memberikan kekuatan, memberikan penopang di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberikan jalan keluar di dalam setiap kesesakan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Engkau juga yang akan menerobos masuk di dalam kehidupan jemaat-Mu, yang memberikan kuasa, kemampuan untuk bisa dapat melihat pekerjaan Allah yang bersayang, yang Tuhan sediakan atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni hasil lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Terimalah berkatnya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Takkan goyah iman kami, takkan goyah percaya kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku
Amanda.